capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Facundo Pellistri bermain starter di sisi kanan dan berada di lapangan selama 66 menit, di mana dia cukup terlibat dalam kedua proses gol yang dibuat oleh timnya dalam kemenangan 2-0 atas Ghana. Hasil ini sayangnya tidak cukup untuk membawa Uruguay lolos. Diego Dalot ungkapkan, kami gagal mengontrol permainan. Timnas Korea Selatan sukses meraih kemenangan di pertandingan terakhir Grup H Piala Dunia 2022 melawan Portugal. The Tiguk Warriors berhasil menang dengan skor 2-1. Portugal unggul terlebih dahulu di laga tersebut berkat gol dari Ricardo Horta. Namun Kim Yong-gon berhasil menyamakan kedudukan. Gol kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Hwang Hee-chan di masa injury time. Berkat kemenangan ini, timnas Korea Selatan finish di peringkat kedua klasemen Grup H dengan raihan 4 poin. Mereka unggul jumlah gol dari Uruguay, sehingga mereka menemani Portugal untuk lolos ke babak 16 besar. Selecao berhasil unggul terlebih dahulu. Diego Dalot yang menusuk masuk ke kotak penalti Korea Selatan dari sisi kanan, melepaskan umpan tarik yang disambar tendangan keras dari Ricardo Horta. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Portugal. Diego Dalot menilai Portugal tidak mampu mengontrol pertandingan melawan Korea Selatan tersebut. Meski mereka mampu unggul, tetapi mereka membiarkan skor kemudian berbalik. Kepada SIG, bek kanan itu menilai Korea Selatan menciptakan kesulitan di babak kedua. Di babak kedua mereka memberikan banyak tekanan, terutama pada permainan sayap. Ini menyebabkan beberapa kesulitan. Kami ingin lebih mengontrol permainan. Saya pikir disitulah kami gagal. Mereka kuat dalam transisi. Sebuah pelajaran untuk tim ini. Pertandingan berikutnya. Sekarang saatnya untuk pulih dengan baik dan bersiap untuk hari Selasa, ungkap Diego Dalot. Dalot yakin tidak ada fasilitas dalam pertandingan di mana Portugal sudah lolos untuk Korea Selatan. Tidak ada, jika bukan sikap yang benar. Kami semua suka bermain untuk Portugal. Korea memiliki kelebihannya, tetapi saya pikir kami bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan motivasi. Kami bisa mencetak lebih banyak gol. Kami memiliki peluang, ungkap Diego Dalot. Dengan assist yang dia buat dalam laga tersebut, Diego Dalot telah mencetak 2 gol dan 2 assist. Telah terlibat langsung dalam 4 gol yang dicetak Portugal di 3 penampilan terbarunya bersama timnas Portugal. Meski kalah, Portugal menyelesaikan grup H di tempat pertama. Bruno Fernandes sengaja tidak dimainkan oleh Portugal. Duel antara Korea Selatan versus Portugal tersaji malam ini pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat pada Jumat 2 Desember. Dalam duel tersebut tidak ada nama Bruno Fernandes di starting line up Portugal. Bruno Fernandes masuk di daftar bangku cadangan pada laga tersebut. Padahal hingga saat ini Bruno Fernandes mengemas lebih banyak gol untuk timnas Portugal. Bruno Fernandes juga tercatat mencetak lebih banyak assist bagi Selecao das Quinas. Melihat catatan tersebut sedikit aneh jika Bruno Fernandes justru harus absen pada laga tersebut. Pasalnya beberapa kali peran Bruno Fernandes sangat menguntungkan timnas Portugal. Meski demikian, timnas Portugal memang tidak perlu khawatir pada laga Korea Selatan versus Portugal. Pasalnya bisa dibilang hasil apapun tidak akan mempengaruhi untuk nasib timnas Portugal. Timnas Portugal sudah bisa dibilang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Bisa dibilang tidak ada skenario yang bakal membuat timnas Portugal gagal ke babak 16 besar Piala Dunia. Tanpa kehadiran Bruno Fernandes di lini serang Portugal, Selecao harus rela menelan kekalahan dari Korea Selatan dengan skor tipis 1-2. Hasil ini tetap membuat Portugal berada di peringkat pertama di klasemen akhir grup H. Di pertandingan berikutnya di babak 16 besar, Portugal bakal bertemu dengan tim peringkat kedua grup G Swiss pada 7 Desember. Dicadangkannya Bruno Fernandes nampaknya menjadi pilihan bagi Fernando Santos demi kebaikan Portugal. Fernandes yang dinilai menjadi kunci bagi tim Selecao das Quinas difokuskan untuk pemulihan staminanya agar sang pemain lebih fit dan juga bugar saat Portugal harus melangkah lebih jauh di babak gugur 16 besar. Assist dan determinasi sang pemain pastinya jelas sangat diharapkan oleh Santos untuk membantu Portugal mampu melewati hadangan Swiss di laga berikut. Real Madrid ternyata kecolongan soal transfer Casemiro ke Manchester United. Sebuah kabar menarik terungkap mengenai kepindahan Casemiro ke Manchester United. Real Madrid ternyata tidak menyadari sang gelandang berada di ambang kepindahan ke Manchester United hingga detik akhir. Scott McTominay dan Fred sama-sama diapresiasi oleh Erik ten Hag. Meski demikian, seiring perkembangan situasi adaptasi dari Casemiro, cukup jelas jika sang manajer lebih mempercayakan sang gelandang Brazil untuk tampil starter lebih sering dalam tim.
McTominay dan juga Fred lebih dianggap sebagai pemain tipe nomor 8 di Manchester United, pemain tengah yang ingin berlari dan juga masuk ke dalam kotak penalti. Sementara Casemiro dinilai lebih senang mempertahankan posisinya. Karakteristik ini yang lama dicari oleh klub sebelumnya. Casemiro menyukai suasana bermain di Inggris dan suka bermain untuk Manchester United. Dia sangat menikmati laga di Goodison Park yang merupakan kesempatan starter penuh pertamanya di Liga bersama United, ketika klubnya bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1. Casemiro tidak terbiasa memiliki 3.000 penggemar tandang klub yang dia bela menontonnya di tiap pekan di Spanyol. Budaya sepak bola Inggris dinilai sesuai dengan ekspektasinya. Keluarganya juga beradaptasi dengan baik dalam kehidupan di Manchester. Casemiro adalah panutan di United. Dia adalah pemain pertama yang tiba untuk latihan hingga sesi kebugaran. Dia juga menetapkan standarnya dalam skuad dan dilihat banyak pemain sebagai figur pemimpin di Manchester United, meski dia belum fasih berbahasa Inggris. Saat mendengar jika Casemiro cukup dekat transfer ke Manchester United, sekumpulan pemain senior Real Madrid bertemu dengan Carlo Ancelotti untuk meminta sang manajer melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk mempertahankan sang gelandang Brazil. Namun pada saat itu situasi mereka sudah terlambat. Sang pemain dilaporkan sudah hampir menyelesaikan transfernya ke Manchester United. Casemiro adalah figur yang sangat populer di ruang ganti Real Madrid, di mana dia selalu dianggap sebagai bagian integral dari tim yang memenangkan gelar La Liga dan juga beberapa gelar UEFA Champions League selama bermain di Santiago Bernabeu itu. Manchester United disarankan tidak buru-buru untuk mencari pengganti Cristiano. Sebuah saran diberikan oleh Paul Scholes kepada manajemen Manchester United. Dia menilai setan merah tidak perlu terlalu terburu-buru mencari pengganti Ronaldo di lini serang mereka. Manchester United saat ini dipastikan kekurangan striker. Ini disebabkan mereka memutuskan untuk menyudahi kontrak Ronaldo lebih awal setelah sang mega bintang membuat kontroversi. Manchester United sendiri dilaporkan mulai ambil ancang-ancang di bursa transfer. Klub berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sudah menghubungi beberapa penyerang yang dirasa cocok untuk didatangkan di musim dingin nanti. Paul Scholes memaklumi jika United saat ini getol berburu striker. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka saat ini membutuhkan striker baru, buka Paul Scholes kepada Manchester United TV. Menurut Scholes, opsi penyerang Manchester United saat ini cukup terbatas. Jadi Setan Merah perlu mendapatkan tambahan tenaga di posisi itu. Manchester United punya sejumlah opsi yang biasa mereka mainkan di posisi penyerang tengah. Anda memiliki Anthony Martial dan juga Marcus Rashford yang bisa dimainkan bersama di posisi itu, ungkap Paul Scholes. Namun saya rasa Marcus Rashford lebih suka bermain lebih melebar. Di sisi lain Martial juga punya riwayat cedera yang kurang bagus, tambah Paul Scholes. Meski krisis striker, Paul Scholes menilai Manchester United tidak perlu terlalu ngotot untuk mendatangkan striker baru di musim dingin nanti. Dia menilai tidak banyak striker bagus yang tersedia dan jika ada pun harganya bakal mahal. Jadi jika tidak ada kandidat yang benar-benar cocok, United disarankan tidak terlalu ngotot untuk belanja di musim dingin nanti. Saya rasa masih terlalu dini bagi United untuk menggantikan Cristiano di bulan Januari nanti. Saya rasa bursa transfer Januari selalu jadi bursa transfer yang sulit untuk melakukan transfer pemain. Jadi mereka harus cermat, ungkap Paul Scholes. Menurut gosip yang beredar, sudah ada satu nama yang berpotensi merapat ke Manchester United. Setan Merah dilaporkan setiap menebus penyerang timnas Belanda dan PSV Eindhoven, Cody Gakpo, begitu bursa transfer musim dingin dibuka. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.